Perlu saya kenalkan, nama saya Sudirman, alamat Kuat, Kecamatan Purbalingga. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita juga para rekan-rekan penyuluh agama tingkat Kecamatan Purbalingga memberikan kepercayaan kepada saya, dan semoga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berbenah untuk menjadi penyuluh yang profesional di tingkat RT maupun barangkali tingkat nasional atau internasional. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian sehari-hari saya di samping sebagai seorang penyuluh agama, saya seorang tailor, seorang penjahit. Anak buah saya 9 dan bisa mencukupi untuk keluarga. Alhamdulillah mendidik anak sudah selesai kuliah bisa dapat. Sekaligus kami pada kesempatan tahun ini juga terpilih menjadi mubali terfavorit di Kabupaten Purbalingga dengan bersaing 59 ustaz yang profesional seperti Ustaz Abdul Aziz, Minta Raja LC, kemudian ketua di perguruan tinggi yaitu rektor UMP itu tersisihkan oleh saya. Alhamdulillah pada tahun 2020 dari 59 ustaz kami pollingnya memperoleh nilai atau memperoleh suara 6.000 dari audien yang mendengarkan misi dakwah saya. Semoga pada siang hari ini setidaknya kami bisa berpartisipasi dalam acara lomba penyuluh teladan tingkat Kabupaten Purbalingga. Seandainya pun tidak berhasil, toh kita sudah berpartisipasi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya memiliki jumlah real kepenyuluhan itu ada 10 lokasi yang pasti dan terlaksana. Di antara 5-nya itu adalah melakukan penyuluhan melalui khutbah Jumat, terutama di Masjid Nurul Huda, Masjid As-Sobari, Masjid Asma, Masjid Baitul Ikhlas, dan Masjid Abdul Mutaidin. Sampai-sampai Masjid Besar dan Salam tidak mengenal waktu, Pak, karena di Jumat itu terisi semua. Dan kemudian dakwah saya terapkan pada satu dakwah umum, yaitu di Majelis Taklim akad pagi. Yang kemarin sudah saya praktekkan, sudah saya videokan 1 jam ibadah, yang 7 menit juga ada, yang 12 menit juga ada, kemudian bisa dibuktikan. Kemarin kehadiran 2.700, karena saya fotokopi 2.700 lembar hadis, berarti jamaah yang hadir ribuan. Dan alhamdulillah, walaupun sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama, keberadaannya diakui oleh semua pihak. Kami juga memiliki Majelis Taklim Partai NU, walaupun saya sebetulnya orang Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah, ya, dakwah dimanapun atau penyuluh agama, dakwah di NU oke, dakwah di Salafi oke, dakwah di kalangan Nahdlatul oke, apalagi dakwah di kalangan agama. Misi dakwah saya terapkan, dan materi saya tidak muluk-muluk karena jamaah sekarang tidak butuh materi muluk-muluk, materi yang sederhana, mudah diterima, mudah diamalkan, dan bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kalau tadi kan saya lihat dari awal itu kan memang tinggi sekali ya, sudah pakai alat-alat digital ini. Tapi jamaah saya dari kalau normal ya Pak, kalau normal itu sampai 6.000 jamaah. Yang paling seharusnya tanggal 6 di Pendopo karena sesuatu hal nanti diundur. Seharusnya tanggal 6 di Pendopo yang isi pas saya yang isi. Tapi alhamdulillah digeser kemarin di Sanglayu dan di Solo. Nah, jadi saya rahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terapkan dakwah yang memang sesuai dengan harapan saya. Seperti contoh, Majelis Taklim di lain khutbah Jumat itu adalah Majelis Taklim Rodatul Jannah, Majelis Taklim Miftahul Jannah,
majelis taklim bina remaja, majelis taklim kalangan abangan, majelis taklim ala berkele, itu ada. Sehingga penerapannya pun harus beda-beda, proporsional dan profesional. Nah, maka pada kesempatan ini kami terapkan tentang strategi dakwah yang sudah para juri itu baca, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Judul saya strategi dakwah agama Islam di era pandemi COVID-19 terhadap majelis taklim Kabupaten Purbalingga. Berarti jamaah yang saya tangani, yang saya hadapi tidak cuma satu jamaah, namun 10 yang pasti kita jalani. Maka dari itu kemarin saya sudah mempraktekkan, walaupun dakwah di era yang harus menggunakan protokol kesehatan, tapi sebagai penyuluh agama kita menambahi juga ada protokol keimanan. Ini penting dalam pelaksanaan dakwah di era pada kesempatan ini. Karena sekarang rata-rata majelis taklim, anggota majelis taklim ini takut terhadap corona. Ustadznya pun takut. Tetapi kita sebagai penyuluh agama tidak memberikan rasa takut kepadanya, tetapi juga tidak sombong. Oleh karena itu kemarin saya terapkan dakwah dihadiri 2.700 santri dengan protokol kesehatan, ada dokternya, ada yang menyambut, ada pengamanan ketat, izinnya pun juga lengkap, yaitu ke Kapolres, Satlantas, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para camat, para lurah, para kades, terus kemudian para ketua taklim yang ketempatan majelis taklim Ahmad Bakti yang sekarang sedang cukup maju dan cukup berjalan. Maka yang saya praktekkan dan saya terapkan, alhamdulillah dari sekian lama belum ada yang terkena corona. Karena saya meyakinkan jamaah, kita yakin bahwa kita kalau ngaji yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, protokol kesehatan dia, tapi protokol keimanan dia. Dengan apa? Dengan cara berwudu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap ya protokol kesehatannya dia, tapi protokol keimanannya, istiqomahnya juga dia, sehingga jamaahnya mantap. Ya, bisa cukup atau bisa jauh? Ya, saya kira itu yang bisa kami paparkan yang sedikit ini. Semoga bisa menjadi itibar bagi kita para penyuluh peserta penyuluh pelatihan Kabupaten Purbalingga. Untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan. Dari Sudirman, kita semua ada. Kalau dari sisi dakwah yang saya baca ini luar biasa sekali. Sudirman lebih dari seorang penyuluh, lebih tepatnya sebagai mubalik, gitu ya. Cuma dari sisi ini kayaknya saya belum menemukan bahwa strategi dakwah yang di masa pandemi dengan tidak itu belum kelihatan bedanya begitu. Ini masih bicara tentang dakwah secara umum, meskipun sudah ditampilkan memaksimalkan penggunaan WhatsApp dan seterusnya. Nah, karya ilmiah yang baik mestinya mengambil ada distingsinya, ada pembedanya dengan yang lain atau yang semestinya, karena kita memang sedang mempresentasikan sebuah ide baru gitu. Itu yang keren itu mau di bagian penyajian data malah ada yang menarik, dengarkan dituliskan sama Pak Sudirman, kondisi masyarakat Purbalingga adalah masyarakat yang industri, dibutuhkan strategi khusus. Nah, misalkan ambil judul semacam itu malah bagus, dakwah khusus dalam masyarakat industri misalkan. Karena dengan demikian kan ada perbedaan yang pasti karakteristik masyarakat Purbalingga. Yang tahu kalau bukan ada ya sedikit menyampaikan saya. Saya tanggapi ini Pak, tentang strategi dakwah pada industri ketenagakerjaan di Purbalingga. Saya kira saya sudah menghubungi kepada PT-PT, ternyata di bidang industri tidak berkesempatan, saya tidak berkesempatan atau tidak diperkenankan untuk memberikan tausiah yang bentuknya adalah bimbingan keagamaan, karena mereka fokusnya kerja gitu. Apalagi PT-PT di Purbalingga itu kebanyakan pemiliknya orang Chinese dan orang Korea. Mohon maaf, terima kasih.
Itu yang justru dari tantangan menariknya di situ sebenarnya. Masyarakat industri punya karakter kerja dari pagi sampai sore, yang punya orang Cina. Dan yang Bapak Sudirman punya gagasan apa biar bisa sampai ke mereka itu di sampai tidak harus direalisasikan, mungkin disajikan dulu di dalam. Terima kasih. Semoga ke depan kami bisa merubah tatanan yang seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sehingga Allah tidak akan merubah sesuatu hal sehingga yang merubah sendiri. Insya Allah akan kita merubah melalui jalur pemerintahan, yaitu Ibu Bupati yang insya Allah konsentrasi terhadap visi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar yang dipimpin oleh Kementerian Agama. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudirman. Pertanyaan saya sederhana. Kalau menurut saya yang namanya dakwah itu kan mengajak strateginya itu kan sudah ada di Al-Quran berhikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertanyaan saya, strategi yang ada di Al-Quran yang tiga itu untuk yang pas di musim pandemi itu yang hikmah atau mau'izah atau yang mujadalah. Terima kasih. Subhanallah sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Yang dimaksud adalah penerapannya adalah kita melaksanakan misi dakwah Islam di era perakhiran ini tentunya harus dengan yang bijak, yang bijak, yang tidak terima. Kemudian sebisa mungkin mengurangi perdebatan sengit. Tapi kalau mau berdebat juga harus menggunakan argumentasi yang murni. Itu Quran dan Sunnah yang kita gunakan. Tapi pada sisi di era pandemi ini cukup rumit karena pada kesempatan ini orang ketakutan pada corona, ketakutan terhadap ekonomi, sehingga kita dibutuhkan para penyuluh termasuk saya adalah menerapkan sisi-sisi dakwah yang menggembirakan, yang mencerdaskan, kemudian yang bisa membuahkan hasil dan bisa merubah terhadap tatanan audiens atau penerima dakwah tersebut. Tentu saja protokol keimanan kalau dijelaskan ini temuan yang baru sebenarnya. Saya baru dengar ada protokol keimanan. Tapi Bapak menyebut istiqomah lalu apa tadi? Itu kalau didarasakan luar biasa. Tapi saya tidak menemukan ditulis seperti itu. Jadi komentar saya gitu saja. Ini saya komentar ya. Jadi sebetulnya saya sajikan protokol keimanan kemarin malah dibimbing oleh pondok pesantren Al-Amin di Sugian. Tapi saya menyampaikan di sana betapa pentingnya protokol keimanan. Kita gencar-gencar protokol kesehatan, tapi orang Muslim pada semuanya tidak banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang meninggalkan infak, sedekah, jariyah, dan banyak meninggalkan hal-hal yang hubungannya dengan kemaslahatan. Jika perlu saya sampaikan, sekarang menjadi nasional sehingga saya sering bertanya oleh direktur pesantren, saya bantu tentang protokol gimana itu. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi para penyuluh dan ya sudah dibuktikan ini oleh direktur pada pesantren di Cilacap tentang protokol gimana. Sampai sekarang itu masih berkomunikasi karena itu menarik. Dan saya sampaikan kepada Bapak di sini, di samping protokol kesehatan, protokol keimanan itu tugas menang. Nah, berarti nyambung. Jadi para penyuluh ini ya nyambung lah insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada jeleknya. Jadi bisa memperkuat para penyuluh, memperkuat keberadaan para penyuluh supaya betul-betul mengusahakan istiqomah, terkuati, pendidikan dan tidak lemah semangat, tetap berjuang di jalan Allah. Ini betul ya. Dan itu Pak kira-kira yang jawab saya presentasikan. Kalau ini saya diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan ketika provinsi akan saya perbaiki tentang anggaran saya supaya lebih ilmiah,
dan lebih pas karena ada waktu. Ini saya buat menurut saya itu 2 malam Pak. Sehingga waktu 2 malam itu sudah langsung. Dengan rasanya itu mungkin ini ada hikmah bagi kita para teman-teman pada kesempatan yang hari ini. Tapi menurut saya kuliah selalu kumlot Pak. Selalu kumlot. Karena saya tipe seorang pekerja keras. Punya anak buah 9, harus bekerja keras, terdakwa juga tidak boleh banyak. Ketika itu baik dan menjadikan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang dari Kecamatan Purbalingga. Berikutnya kami panggil nomor undi 9 dari Kecamatan atau dari Kaliwat Karangmoncol 2. Nomor undi 9 dari Karangmoncol 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mati Dewan Juri Pemilihan Pemilu Fungsional dari 2019 terhadap Kabupaten Purbalingga. Sahabat peserta dari masing-masing antar urusan agama, kecamatan sebuah Purbalingga. Sebelum saya menyampaikan hal ilmiah pada siang hari ini, permohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya pribadi bukan termasuk pemilih teladan, sehingga mohon maaf orang yang akan kita sampaikan tidak sesuai dengan harapan dari para urusan agama kecamatan saya. Apalagi di depan saya ada banyak senior saya. Tentunya ini bukan wilayah saya karena saya sendiri bukan pemilih teladan. Terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini, tema yang saya angkat adalah tantangan dunia menolak agama di masa era kosong, pemilu dan teknologi di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa di masa pandemi banyak hal yang menyebabkan dunia ini terganggu, terutama bagi kita seorang penyuluh. Tentunya di masa pandemi ini kita harus menjadi seorang penyuluh yang kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah dengan adanya menjadi kerumunan dan sebagainya. Tentunya seorang penyuluh harus kreatif. Salah satu jawabannya adalah kita harus mengenal yang namanya teknologi. Apalagi di era 4.0 ini, teknologi merupakan salah satu bagian dari seorang penyuluh. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara penyuluh dan teknologi. Era modernisasi yang mengarah pada digitalisasi modern. Kita ketahui bahwa dunia terus-menerus disibukkan dengan menghadapi pergeseran. Nah, modernisasi ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi. Di era 4.0 ini, tentunya kita seorang penyuluh dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan harus mengenal yang namanya teknologi. Insya Allah di Kabupaten Purbalingga dari 162 penyuluh ini sudah mengenal yang teknologi. Walaupun masih ada 1, 2, 3 yang mungkin belum mampu mengoperasikan atau memanfaatkan teknologi tersebut. Kaitannya dengan pandemi ini, bahwa kita ketahui yang saya sampaikan pada saksi bahwa tantangan zaman yang begitu luar biasa, seorang penyuluh dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah dengan adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID ini tentunya seorang penyuluh harus tahu dan harus mampu
Untuk itu ada sebuah jawaban dalam tantangan ini. Untuk masalah waktu langsung saja terkait dengan dasar bimbingan konseling yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Kemudian yang kedua, bahwa tantangan pada zaman era 4.0 ini, seorang penyuluh dihadapkan dengan berbagai hal. Yang pertama adalah bahwa revolusi industri 4.0 ini tentunya akan menjadikan suatu kondisi bagaimana kita seorang penyuluh atau seorang yang dikatakan orang yang menjadi terdepan, garda depan di tingkat agama harus bisa mampu menghadapi tantangan tersebut. Industri 4.0 ini mengandalkan internet yang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah optimisasi. Dalam optimisasi ini ada beberapa hal untuk keuntungan bagi seorang penyuluh. Utamanya adalah pabrik cerdas yang berisi ratusan atau bahkan ribuan perangkat cerdas yang dapat memungkinkan produksi sendiri akan mengarah ke waktu pemerintahan hampir nol. Bagi penyuluh agama, optimisasi mesti dapat membantu masyarakat dalam mendistribusikan konten-konten positif atau materi bimbingan agama Islam. Nah, aktivitas ini, konten atau materi bimbingan konseling atau bimbingan Islam, dengan adanya modernisasi 4.0 ini tentunya kita harus kreatif dalam membuat sebuah konten-konten atau materi-materi dalam bimbingan konseling, bimbingan penyuluhan. Hal ini diharapkan nanti audiens yang melihat konten-konten ini di media sosial atau mungkin di media internet akan tertarik kepada kita semua. Apalagi kalau kita lihat data bahwa konten atau media yang tentunya berseliweran di dunia maya itu sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian. Menciptakan pasar fleksibel yang beradaptasi pada pelanggan akan membantu kebutuhan masyarakat dengan cepat dan lancar. Ini juga akan melebur batas antara pabrikan dan pelanggan. Antara penyuluh dan kelompok jamaah komunikasi akan berlangsung antara keduanya. Secara langsung ini mempercepat proses produksi dan pengiriman secara cepat dan efisien serta mempercepat proses bimbingan dan perubahan yang positif. Kecepatan atau kecanggihan sebuah teknologi ini akan memberikan dampak yang positif kepada materi-materi yang kita berikan kepada audiens. Tidak hanya secara menit, tapi secara detik bahwa pengiriman materi atau dakwah kita akan diterima oleh para audiens kita. Kemudian yang ketiga adalah mendorong metode bimbingan dan penyuluhan. Penerapan teknologi industri 4.0 akan mendorong ke berbagai bidang seperti teknologi dan akan meningkatkan bimbingan dan penyuluhan pada khususnya. Industri baru akan membutuhkan perangkat keterampilan baru. Konsekuensinya, bimbingan dan penyuluhan akan mengambil bentuk baru yang menyediakan industri semacam itu akan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan adanya teknologi ini tentunya ada sebuah cara baru bagaimana kita membuat metode atau menyampaikan materi-materi di dunia teknologi. Banyak sekali konten yang curang. Yang sekarang lagi tren adalah dengan kontennya, YouTube-nya adalah isbahal. Ini sangat luar biasa. Ya. Dengan kecanggihan teknologi, apa yang disampaikan isbahal dalam waktu yang begitu cepat dengan teknologi akan akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, bimbingan yang diberikan oleh kita seorang penyuluh tentunya diharapkan akan memberikan dampak yang positif juga kepada masyarakat kita. Kemajuan di bidang teknologi mengandung dua konsekuensi. Di satu sisi melahirkan berbagai kemudahan hidup, tetapi di sisi lain dapat menghancurkan paradigma dan tantangan kehidupan manusia. Jika disalahgunakan, iptek harus diarahkan pada terbentuknya manusia mandiri, produktif, kooperatif, dan sportif. Setidaknya ada tiga hal yang harus dicermati dalam menghadapi industri 4.0, apalagi di masa pandemi ini. Yang pertama adalah kondisi masyarakat. Masyarakat merupakan elemen utama dalam perubahan masyarakat khususnya di kota besar. Nah, internet yang selama ini diterima begitu luar biasa di daerah perkotaan, ternyata internet ini sekarang di dewasa ini sudah banyak dapat diterima di pedesaan-pedesaan.
Ya, saya kira waktu sudah cukup. Yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa pengelolaan bimbingan dan agama Islam di era pandemi kosong, apalagi di era pandemi ini adalah menyiapkan daya saing yang unggul, perlu dibangun kesadaran dan dewasa masyarakat dalam menyikapi perkembangan di dunia saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf. Terima kasih. Dan kalau sudah tertarik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, ada tanggapan dari Dewan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Apakah ini tulisannya bagus? Bukan berarti yang kemarin saya kasih nggak bagus. Ada sedikit kemajuan. Ada interest. Tetapi yang mendeskripsikan tentang penulis di sini saya tidak menemukan. Kali inovasi yang dilakukan karena ini tantangannya sangat global. Jadi ini penulis sedang jadi mampu, jadi meneropong ke bawah. Yang perlu saya tanyakan adalah mungkin Bapak Mas bisa cerita tentang kiprahnya di atau dalam tantangan ini apa yang sudah dilakukan gitu. Kalau saya tuliskan ya saya akui lah ini bagus. Terima kasih. Kita apa? Selama di pemiluan bulan, ya. Saya pribadi kiprahnya di masyarakat salah satunya memiliki beberapa stabil sebagai tempat untuk pengabdian saya dalam memberikan dunia. Salah satunya adalah di masjid, kemudian ada di masjid taklim atau muslimat Indonesia. Kemudian yang ketiga di madrasah dunia Aulia salah satu. Kemudian yang keempat di KPP Haji. Oke, saya potong. Nah, ini perlu diperhatikan kemudian dimasukkan sebuah hasil temuan yang luar biasa. Kemudian yang tidak kalah penting, apa proses digitalisasi yang sudah dilakukan? Ini kan tentunya sekarang tapi dari awal juga ada kayak digital kan? Sekarang proses digitalisasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Menko? Selama ini saya lebih fokus di grup diskusi WA karena banyak grup yang merupakan grup saya pribadi dan teman-teman karena lebih cepat lebih efektif, ya. Itu berbeda. Namun demikian untuk akhir-akhir ini saya pribadi sudah mencoba channel YouTube. Salah satunya adalah channel YouTube saya yaitu Mustafa Cerita. Namun demikian untuk YouTube memang butuh sebuah inovasi. Salah satunya adalah tidak hanya materi saja, tapi di channel YouTube juga perlu ada sebuah teknologi yang mendukung, salah satunya adalah kamera, kemudian teknik editing dan sebagainya. Karena tanpa itu apa yang kita sampaikan di channel YouTube kita kurang menarik, apalagi channel YouTube lawan kita begitu luar biasa. Jadi sementara untuk saya pribadi masih fokus di grup WA, grup desa saya. Salah satunya adalah Kunjungan Berhias. Terima kasih. Karena ini judulnya tantangan, berarti pertanyaan saya, apakah Pak Mustola sudah menerima tantangan ini? Ya, tantangan yang dihadapi oleh Pak Mustola dalam rangka sebagai penyuluh agama di masa pandemi itu apa saja, dan endingnya itu apa yang sudah bisa dilihat oleh Pak Mustola selama tantangan itu dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Tantangan di masa pandemi yang saya hadapi adalah kurangnya pemahaman atau kurang sadarnya dari audiens saya selama pandemi ini. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Selama ini zaman saya terkait dengan masker memang kurang peduli, sehingga apa yang saya sampaikan bahwa penggunaan itu memang menjadi garda terdepan salah satu penyuluh mempromosikan yang namanya jaga jarak gitu ya, salah satunya dengan cara memakai masker. Padahal sudah saya sampaikan beberapa bahayanya virus corona, tapi ini menjadi sebuah tantangan saya bahwa masyarakat di tempat saya memang belum sadar terkait dengan hal tersebut, apalagi di masa-masa pandemi. Terkait dengan tantangan di bidang industri, bahwa masih banyak masyarakat kurang peduli dengan adanya sebuah kemajuan teknologi.
terutama mohon maaf terutama kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang kurang tahu dengan adanya sebuah medsos. Namun demikian saya sudah mencoba menggambarkan kepada mereka bahwa sekarang para kiai, para ustadz dan sebagainya channelnya ada, sudah mencoba berubah di di dunia industri, salah satunya dengan channel YouTube ini. Salah satunya itu Pak, terkait dengan tantangan Cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan, terima kasih dan support dari teman-teman semua juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih dari saya Muncul Dua Profesor telah menyampaikan paparannya. Untuk berikutnya kami panggil nomor urut 12 dari KUA Prepet 1. Nomor urut 12 dari KUA Prepet 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Kakang Kemenang Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Kepala Dinas Islam Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati dan kami cintai segenap Dewan Juri, dan yang kami hormati dan kami banggakan segenap rekan-rekan penyuluh agama Islam Kabupaten Purbalingga. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Langsung saja, nama saya Nur Khalid dari KUA Prepet 1 diamanati oleh KUA untuk menjadi delegasi dalam lomba penyuluh teladan tahun 2021. Dalam kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema inovasi pembelajaran Al-Quran pada lansia di TPQ Signa Ilma Lambur pada masa pandemi COVID-19. Belajar Al-Quran adalah sebuah kewajiban dan kebahagiaan. Sebuah kewajiban karena tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebuah kebahagiaan karena khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa nunazzilu minal Qur'ani ma